Ponsel di atas meja bergetar pelan, memecah keheningan di ruang kerja Bayu yang menghadap langsung ke jantung kota Jakarta. Di luar sana, gedung-gedung pencakar langit seolah berlomba menyentuh awan. Sebuah pemandangan yang 5 tahun lalu hanya berani ia lihat di dalam mimpi. "Halo resepsionis," sapa suara di seberang. "Ya, sore mbak, ada apa?" Jawab Bayu, matanya masih terpaku pada layar laptop. Ada jeda sejenak. Suara resepsionis itu terdengar ragu. "Maaf Mas Bayu, di lobi ada seorang wanita bernama Riana, katanya ingin bertemu." Jari-jari Bayu membeku di atas keyboard. Riana. Nama itu seperti hantu dari masa lalu. Sebuah luka lama yang sudah ia kubur dalam-dalam di bawah pondasi kerajaan bisnis yang ia bangun dengan darah dan air mata. Dan suara resepsionis itu melanjutkan terdengar semakin pelan. "Dia membawa seorang anak kecil, Mas." Dunia Bayu seakan berhenti berputar. Hening. Bahkan deru AC yang dingin pun terasa lenyap. Ia menarik nafas panjang, mencoba menenangkan jantungnya yang tiba-tiba berdebar kencang. Suruh dia naik. 5 menit kemudian, pintu ruangannya diketuk pelan. Sosok yang ia lihat saat pintu terbuka adalah Riana. Wanita yang dulu meninggalkannya di titik terendah, kini berdiri di sana. Wajahnya masih secantik dulu. Namun sorot matanya tak lagi sama. Ada jejak kelelahan dan keputusasaan di sana. Pakaiannya sederhana, jauh dari kemewahan yang selalu ia dambakan. Tapi bukan itu yang membuat nafas Bayu tercekat. Di belakang Riana, bersembunyi sesosok anak laki-laki mungil berusia sekitar 4 tahun. Mata bulatnya yang jernih menatap Bayu dengan penuh rasa ingin tahu. Wajahnya, hidung, dan bentuk bibirnya adalah cerminan dari wajah Bayu di masa kecil. Riana menatap Bayu dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada rasa bersalah, rindu, dan ketakutan di sana. Bibirnya bergetar saat ia akhirnya berucap, "Bayu." Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan. "Apa kabar?" Bayu tidak menjawab. Lidahnya keluh, pikirannya kosong. Melihat kebisuan Bayu, Riana berlutut, menyejajarkan tubuhnya dengan si anak kecil. Ia mengelus rambutnya dengan lembut. "Sayang, ayo sini, salim sama Om Bayu." Anak itu maju perlahan, meraih tangan Bayu yang terkulai lemas di sisi tubuhnya lalu menciumnya dengan sopan. Sebuah sentuhan kecil yang terasa seperti sengatan listrik ribuan volt. Setelah itu, Riana kembali berdiri. Ia menatap lurus ke mata Bayu dan dengan suara yang bergetar menahan tangis, ia menjatuhkan bom itu. "Bayu, kenalkan. Ini Bintang. Dia anakmu." Waktu seakan membeku. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa wanita yang menghancurkan hatinya, yang meninggalkannya saat ia tak punya apa-apa, kini kembali dan berdiri di puncak kesuksesannya sambil membawa kepingan hati yang tak pernah ia tahu telah hilang. Terima kasih yang sudah subscribe dan like. Saya doain hari ini mendapatkan rezeki yang melimpah dan disembuhkan dari segala penyakit. Jangan lupa absen di kolom komentar dari daerah mana saja kamu menonton video ini. 6 tahun yang lalu, pemandangan dari jendela Bayu bukanlah gedung-gedung tinggi, melainkan jemuran tetangga di sebuah kontrakan petak yang pengap di pinggiran kota. Aroma kopi saset yang baru diseduh Riana bercampur dengan suara deru motor yang lalu lalang di gang sempit.
Bagi Bayu saat itu, semua itu adalah musik terindah di dunia. Namanya Bayu Pramono, seorang pemuda biasa dengan mimpi yang luar biasa. Riana adalah dunianya. Mereka menikah muda, diikat oleh cinta yang membara dan janji untuk menaklukkan dunia bersama. Bayu baru saja merintis sebuah agensi digital kecil-kecilan dari kamar kontrakan mereka. Sementara Riana adalah penyemangat nomor satunya. Nanti kalau kita sukses, kita beli rumah yang ada tamannya ya, Yang. Biar bisa tanam bunga mawar kesukaan aku, ujar Riana suatu malam, sambil memujat pundak Bayu yang kaku karena seharian menatap laptop. Bayu tersenyum, membalikkan badan dan memeluk istrinya. Pasti sayang, bukan cuma taman. Kalau perlu, aku belikan kebun mawarnya sekalian. Mereka tertawa bersama. Malam itu terasa hangat dan penuh harapan. Bagi Bayu, Riana adalah segalanya. Ia bekerja siang dan malam bukan hanya untuk mimpinya, tapi untuk mimpi Riana. Ia ingin melihat wanita yang dicintainya itu bahagia, memakai pakaian bagus, makan di restoran mahal, dan tidak lagi khawatir soal tanggal tua. Setiap rupiah yang ia hasilkan, ia berikan pada Riana. Setiap keberhasilan kecil, seperti mendapatkan klien pertama atau pujian dari pelanggan, selalu ia rayakan bersama istrinya di warteg langganan mereka. Kehidupan mereka adalah perjuangan yang manis. Seringkali mereka hanya makan dengan nasi dan telur ceplok, tapi cinta membuat semuanya terasa mewah. Bayu adalah tipe pria yang percaya bahwa selama mereka bersama, semua badai bisa dilewati. Ia melihat Riana sebagai pasangan sehidup semati, jangkar dalam hidupnya. Tahun-tahun pertama adalah masa keemasan mereka. Agensi digital Bayu mulai berkembang, klien besar mulai berdatangan. Mereka akhirnya bisa pindah dari kontrakan sempit ke sebuah rumah kecil di kompleks perumahan. Mobil bekas yang mereka beli dengan susah payah terasa seperti sebuah pencapaian besar. Bayu merasa berada di puncak dunia. Ia menatap Riana yang tersenyum bahagia di sampingnya saat mereka pertama kali memasuki rumah baru itu. Aku janji, Ri, ini baru permulaan. Aku akan buat kamu jadi wanita paling bahagia di dunia. Riana memeluknya erat. Aku tahu, Mas. Aku selalu percaya sama kamu. Bayu memejamkan mata, menghirup aroma rambut istrinya. Ia percaya dengan Riana di sisinya, tidak ada yang tidak mungkin. Ia adalah pria paling beruntung di dunia, memiliki cinta dan dukungan tanpa syarat. Atau setidaknya, begitulah yang ia kira. Masa-masa indah itu terasa begitu kokoh. Sekokoh bangunan kantor baru yang berhasil disewa Bayu di pusat kota. Semua berjalan sesuai rencana. Timnya solid, klien puas, dan rekening bank mereka terus membengkak. Bayu mulai merasa tak terkalahkan. Ia sering mengajak Riana makan malam di restoran-restoran mewah, membelikannya tas bermerek yang dulu hanya bisa mereka lihat di etalase mall. Riana bahagia, dan kebahagiaan Riana adalah bahan bakar bagi semangat Bayu. Pemicunya datang bukan seperti ledakan bom, melainkan seperti bisikan beracun di telepon. Sore itu, Bayu sedang bersemangat mempresentasikan rencana ekspansi bisnisnya kepada Riana. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nama yang tertera di layar adalah manajer dari klien terbesar mereka. Sebuah perusahaan multinasional yang menyumbang hampir 60% dari total pendapatan agensinya. "Halo, Pak Tirtayasa, ada yang bisa saya bantu?" sapa Bayu dengan ramah. Di seberang sana, suara Pak Tirta terdengar berat dan ragu. "Selamat sore, Pak Bayu. Maaf mengganggu. Langsung saja ya. Terkait kontrak kita, manajemen pusat di Singapura baru saja mengeluarkan kebijakan baru. Semua proyek digital akan ditarik dan ditangani oleh tim internal mereka secara global." Dunia Bayu seolah runtuh dalam sekejap. "Maksud Bapak, kontrak kita diputus?" Dengan berat hati, "Iya Pak Bayu.
efektif per bulan depan. Kami mohon maaf, ini keputusan mendadak dari pusat. Kami sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Jelas Pak Tirta dengan nada menyesal. Panggilan itu berakhir. Bayu masih mematung, memegang ponselnya dengan tangan gemetar. Presentasi soal ekspansi yang ada di layar laptopnya kini terasa seperti sebuah lelucon pahit. Ia menoleh pada Riana, mencoba tersenyum, meski rasanya seperti menarik otot wajah yang kaku. "Ada masalah, Mas?" tanya Riana, raut wajahnya yang tadi ceria kini berubah cemas. Bayu menarik nafas dalam. "Klien terbesar kita, mereka putus kontrak. Tiba-tiba." Keheningan yang menyusul setelah kalimat itu terasa lebih menakutkan daripada teriakan. Bayu mengharapkan pelukan atau kalimat penenang seperti, "Tidak apa-apa Mas, kita bisa cari lagi." Seperti yang selalu Riana katakan dulu. Namun yang keluar dari bibir Riana adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang terasa dingin dan menusuk. "Diputus? Kok bisa? Terus cicilan rumah sama mobil baru kita gimana, Mas?" Pertanyaan itu. Bukan "kamu gak apa-apa", tapi cicilan kita gimana? Untuk pertama kalinya, Bayu merasa ada retakan kecil di pondasi pernikahan mereka. Ia melihat kilat kepanikan di mata Riana. Tapi itu bukan kepanikan karena khawatir pada suaminya, melainkan kepanikan karena takut kehilangan gaya hidup yang baru saja mereka nikmati. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka tidur saling memunggungi. Bayu terjaga semalaman, bukan hanya karena memikirkan nasib perusahaannya, tapi juga karena merasakan hawa dingin yang aneh dari wanita yang tidur di sampingnya. Domino pertama telah jatuh, dan Bayu tidak tahu bahwa itu barulah awal dari kehancurannya. Kehilangan satu klien besar ternyata menjadi longsoran salju. Arus kas perusahaan langsung morat-marit. Klien-klien kecil yang tersisa tidak cukup untuk menutupi biaya operasional yang membengkak. Sewa kantor mahal, gaji belasan karyawan, dan cicilan-cicilan yang terus berjalan. Bayu bekerja seperti orang gila. Siang malam ia habiskan untuk mencari klien baru, mengetuk setiap pintu, menelpon setiap kenalan. Tapi pasar sedang lesu, setiap usahanya menemui jalan buntu. Di rumah, suasana semakin mencekam. Riana yang dulu hangat dan penuh tawa, kini berubah menjadi sosok yang dingin dan mudah tersinggung. Setiap kali Bayu pulang dengan wajah lelah dan tanpa kabar baik, Riana akan menyambutnya dengan desahan kecewa. "Belum dapat juga, Mas?" tanyanya sambil matanya tak lepas dari ponsel. Ia lebih sering menghabiskan waktu melihat kehidupan mewah teman-temannya di media sosial. "Sabar ya sayang, aku lagi usaha keras," jawab Bayu suaranya parau menahan lelah. "Usaha keras itu butuh hasil, Mas. Tagihan kartu kreditku sudah jatuh tempo," balas Riana ketus tanpa menoleh sedikit pun. Puncaknya adalah saat Bayu terpaksa membuat keputusan paling pahit. "Ri, maaf, kita harus jual mobilnya. Uangnya buat bayar pesangon beberapa karyawan yang harus aku rumahkan," kata Bayu suatu malam dengan suara bergetar. Riana langsung meletakkan ponselnya. Matanya membelalak tak percaya. "Jual mobil? Kamu sudah gila? Terus aku kalau mau ke arisan atau ke mall naik apa? Naik ojek? Kamu mau aku malu-maluin diri sendiri?" Amarah Bayu yang selama ini terpendam akhirnya meledak. "Malu? Kamu lebih mentingin rasa malu daripada nasib karyawan yang udah bantu kita selama ini. Kamu lebih mentingin arisan daripada suami kamu yang lagi berjuang mati-matian, Riana." Itu adalah pertengkaran hebat mereka. Piring-piring beterbangan, kata-kata tajam saling dilontarkan. Malam itu, Bayu melihat sosok asing di dalam diri istrinya. Sosok yang egois, materialistis, dan tidak ia kenali sama sekali. Setelah malam itu, Riana semakin menjauh. Ia sering pergi tanpa pamit, pulang larut malam dengan alasan bertemu teman-temannya. Ia tak pernah lagi bertanya soal pekerjaan Bayu. Ia tak pernah lagi menawarkan pijatan di pundak suaminya yang lelah. Kehangatan di rumah mereka telah sepenuhnya lenyap, digantikan oleh dinding es yang tebal. Bayu merasa bertarung sendirian. Di kantor, ia melihat bisnisnya hancur berkeping-keping. Di rumah, ia melihat pernikahannya retak tak bersisa. Ia kehilangan segalanya secara perlahan. Suatu sore yang mendung, Bayu pulang lebih awal.
Ia berharap bisa bicara dari hati ke hati dengan Riana, mencoba memperbaiki apa yang masih bisa diselamatkan. Namun yang ia temukan adalah lemari pakaian Riana yang sudah setengah kosong. Di atas meja rias terletak sebuah surat singkat di samping cincin kawin mereka. Tulisannya singkat, dingin, dan menusuk tepat di jantungnya. Surat itu terasa lebih berat dari tumpukan surat tagihan yang menggunung di mejanya. Bayu terduduk lemas di tepi ranjang. Ruangan itu terasa hampa, dingin. Aroma parfum Riana yang biasanya memenuhi kamar kini terasa seperti wangi bunga di atas kuburan. Pernikahannya telah mati. Bayu mencoba menelpon Riana berkali-kali. Nomornya tidak aktif. Ia menghubungi teman-teman dekat Riana, tapi semua jawabannya sama. Mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Dunia Bayu benar-benar gelap. Dihianati oleh bisnis, kini ditinggalkan oleh wanita yang menjadi pusat dunianya. Di titik terendah dalam hidupnya, ia benar-benar sendirian. Hari-hari berikutnya adalah neraka. Bayu tak punya tenaga bahkan untuk sekadar bangkit dari tempat tidur. Kantornya yang dulu ramai kini kosong melompong. Satu persatu karyawan ia rumahkan dengan sisa uang yang ada. Notifikasi email berisi tagihan dan surat peringatan menjadi musik latar dalam hidupnya. Ia menjual rumah, mobil, dan semua aset yang tersisa hanya untuk melunasi hutang. Akhirnya ia kembali ke tempat di mana ia memulai segalanya. Sebuah kontrakan petak yang pengap, sendirian. Di tengah keputusasaan itu, ada satu orang yang tidak pernah meninggalkannya, Pak Hardi, seorang pengusaha senior yang dulu pernah menjadi klien kecilnya. Melihat potensi dan kejujuran Bayu, Pak Hardi menaruh simpati. Suatu hari, ia datang ke kontrakan Bayu yang berantakan. "Bayu, saya tahu kamu hancur, tapi orang jatuh itu biasa. Yang luar biasa adalah orang yang bisa bangkit lagi," kata Pak Hardi sambil menepuk pundak Bayu yang kurus. "Saya ada proyek kecil di bidang agrobisnis. Saya butuh orang kepercayaan yang gigih seperti kamu. Mau coba?" Tawaran itu seperti seutas tali yang dilemparkan ke dalam sumur gelap. Bayu yang sudah tak punya apa-apa lagi menerimanya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan jatuh lagi. Rasa sakit ditinggalkan Riana ia ubah menjadi bahan bakar. Dendam? Mungkin. Tapi lebih dari itu, ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa nilainya sebagai seorang pria tidak ditentukan oleh saldo di rekeningnya. 5 tahun berlalu. Kini kita kembali ke adegan di awal cerita. Bayu tidak lagi berada di kontrakan pengap. Ia duduk di kursi CEO dari sebuah perusahaan agrobisnis yang sukses, mengekspor hasil bumi ke berbagai negara. Perusahaan yang ia rintis dari nol bersama Pak Hardi. Rasa sakit dari masa lalu telah ia tempa menjadi perisai baja. Ia menjadi lebih dingin, lebih fokus, dan jauh lebih kaya dari sebelumnya. Dan kini, di hadapannya berdiri hantu dari masa lalunya, Riana, dengan seorang anak laki-laki yang ia sebut sebagai anaknya. Bayu menatap Bintang, anak kecil itu. Kemudian ia menatap Riana, wanita yang dulu pergi karena tak sanggup hidup susah. Amarah, sakit hati dan kebingungan bergejolak di dalam dadanya. "Anakku," desis Bayu, suaranya serak dan dingin. "Setelah 5 tahun kamu menghilang tanpa kabar, sekarang kamu datang dan bilang ini anakku. Kamu pikir aku sebodoh itu, Riana?" Wajah Riana memucat. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Aku tahu aku salah, Bayu. Aku tahu aku jahat. Tapi aku bersumpah, Bintang ini anakmu. Setelah aku pergi, aku baru sadar kalau aku hamil. Aku malu untuk kembali." Bayu tertawa. Tawa yang kering dan penuh kepahitan. "Malu? Atau kamu lebih memilih mencari pria lain yang bisa membiayai hidupmu? Apa sekarang pria itu sudah menendangmu makanya kamu kembali ke sini?" Kata-kata Bayu menusuk tepat sasaran. Riana terisak. "Aku hilaf, Bayu.
Aku memang pergi dengan pria lain. Aku pikir dia bisa memberiku kebahagiaan. Tapi aku salah. Hidupku hancur. Dia meninggalkan aku begitu tahu aku hamil. Pengakuan itu bagai bensin yang disiramkan ke api amarah Bayu. Jadi benar, wanita ini meninggalkannya bukan hanya karena ia bangkrut, tapi karena sudah ada pria lain yang menunggunya. Dan sekarang, setelah ia dibuang, ia kembali membawa seorang anak dan mengaku itu anaknya. "Keluar," ucap Bayu nadanya datar namun penuh penekanan. "Bayu, tolong dengarkan aku," isak Riana. "Aku bilang, keluar!" bentak Bayu, suaranya menggema di ruangan mewah itu. Ia menekan tombol interkom di mejanya. "Satpam, tolong bawa wanita ini keluar dari kantor saya. Sekarang!" Anak kecil bernama Bintang itu terlonjak kaget mendengar bentakan Bayu. Ia mulai menangis ketakutan dan memeluk kaki ibunya erat-erat. Pemandangan itu, tangisan ketakutan dari seorang anak yang memiliki wajahnya, membuat sesuatu di dalam diri Bayu retak. Riana ditarik paksa oleh 2 orang satpam. Sambil menangis histeris, ia terus berteriak, "Dia anakmu, Bayu. Lakukan tes DNA kalau kamu tidak percaya. Demi Tuhan, dia darah dagingmu." Pintu tertutup. Ruangan kembali hening. Yang tersisa hanyalah Bayu yang berdiri mematung dan gema tangisan seorang anak kecil yang terus terngiang di telinganya. Bayu mencoba kembali bekerja. Namun pikirannya kacau. Wajah menangis anak kecil itu terus membayanginya. Gema ucapan Riana, "Lakukan tes DNA kalau kamu tidak percaya." Berputar-putar di kepalanya seperti kaset rusak. Bisakah ia mempercayai wanita yang telah menghancurkannya? Tapi bagaimana jika itu benar? Bagaimana jika di luar sana ada darah dagingnya yang hidup dalam kesulitan? Selama seminggu, Bayu hidup dalam neraka kebimbangan. Sebagian dirinya ingin mengabaikan semua ini, menganggapnya sebagai drama murahan dari seorang wanita putus asa. Tapi sebagian dirinya yang lain, bagian yang menatap cermin dan melihat bayangan anak itu di wajahnya sendiri, tidak bisa tenang. Akhirnya, didorong oleh rasa penasaran yang tak tertahankan, Bayu mengambil keputusan. Ia menyuruh asisten pribadinya untuk mencari keberadaan Riana dan anak itu. Tidak sulit menemukan mereka. Riana tinggal di sebuah rumah kos sempit di pinggiran kota, bekerja serabutan sebagai pencuci gosok untuk menyambung hidup. Sebuah ironi yang pahit. Wanita yang dulu tak sanggup hidup susah, kini hidup jauh lebih susah dari saat bersamanya dulu. Bayu datang tanpa memberitahu. Dari dalam mobilnya yang diparkir agak jauh, ia melihat pemandangan yang meremukkan hatinya. Ia melihat Riana pulang, berjalan kaki sambil menenteng tas belanjaan berisi sayuran murah. Di belakangnya Bintang berlari-lari kecil, tertawa riang sambil menendang-nendang kaleng bekas. Tawa riang seorang anak yang tidak tahu betapa kerasnya dunia. Malam itu, Bayu tidak bisa tidur. Ia tidak lagi marah. Yang ada hanyalah perasaan kosong dan sebuah pertanyaan besar. Keesokan harinya, Bayu mengirim asistennya untuk menemui Riana dengan sebuah tawaran yang dingin dan transaksional. Lakukan tes DNA. Jika anak itu terbukti anaknya, Bayu akan bertanggung jawab penuh atas biaya hidup dan pendidikannya. Tapi, dengan satu syarat, Riana harus menjauh dan tidak pernah muncul lagi dalam hidupnya. Riana setuju tanpa ragu. Baginya yang terpenting adalah masa depan Bintang. 2 minggu kemudian, amplop coklat berisi hasil tes itu tiba di meja kerja Bayu. Tangannya gemetar saat membukanya. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Ia menarik secari kertas dari dalam amplop. Matanya menyapu deretan angka dan istilah medis yang tidak ia mengerti, hingga akhirnya berhenti pada satu kalimat di bagian kesimpulan. Hasil. Probabilitas sebagai ayah biologis adalah 99,99%. Dunia Bayu runtuh untuk kedua kalinya. Tapi kali ini rasanya berbeda. Bukan kehancuran karena kehilangan, tapi kehancuran karena menemukan. Di tengah puing-puing kebencian dan sakit hatinya, ia menemukan fakta yang tak terbantahkan.
ia punya seorang putra. Bayu menatap kosong keluar jendela, ke arah gedung-gedung tinggi yang menjadi simbol kesuksesannya. Tiba-tiba, semua itu terasa tak berarti. Apa gunanya semua kekayaan ini jika ia membiarkan putranya sendiri hidup dalam kekurangan? Apa gunanya sebuah kerajaan bisnis jika ia tidak memiliki pewaris? Saat itu juga, Bayu membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia mengambil ponselnya bukan untuk menelpon pengacaranya, tapi untuk menelpon Riana. "Kita perlu bicara," katanya singkat saat Riana menjawab telepon. "Bukan tentang uang, tapi tentang anak kita." Pertemuan itu tidak terjadi di kantor Bayu yang megah atau di kafe mewah. Bayu memilih sebuah taman kota yang sederhana di sore hari. Ia ingin bertemu di tempat yang netral, tempat di mana status dan kekayaan tidak menjadi pembatas. Riana datang bersama Bintang. Anak itu yang kini tidak lagi takut pada Bayu, justru tersenyum malu-malu. Bayu berjongkok, menyejajarkan tingginya dengan Bintang. Untuk pertama kalinya, ia menatap mata anaknya dari dekat, tanpa dibatasi oleh amarah dan kebencian. "Hai jagoan, namaku Bayu." Sapanya dengan suara yang ia usahakan selembut mungkin. Bintang menatap ibunya sejenak, seolah meminta izin. Riana mengangguk pelan. Anak itu lalu mengulurkan tangannya. "Aku Bintang." Sebuah jabat tangan kecil yang terasa begitu besar maknanya. Bayu kemudian berdiri dan menatap Riana. Tidak ada lagi api amarah di matanya, hanya ada kelelahan dan gurat kesedihan. "Aku minta maaf," ucap Bayu membuat Riana terkejut. "Aku minta maaf atas caraku memperlakukanmu di kantor waktu itu. Aku dikuasai amarah." Riana menggeleng pelan. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Tidak Bayu, aku yang seharusnya minta maaf. Tidak ada kata maaf yang cukup untuk menebus semua kesalahanku padamu. Aku menghancurkanmu." Mereka terdiam sejenak. Suara tawa anak-anak lain yang bermain di taman menjadi latar percakapan mereka. "Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal, Ri? Kenapa kamu biarkan anak kita hidup seperti ini?" "Karena aku malu. Aku terlalu malu untuk muncul di hadapanmu setelah apa yang kulakukan. Aku tahu aku tidak pantas. Aku hanya berani datang sekarang karena Bintang akan masuk sekolah. Dan aku tidak punya biaya. Aku tidak mau masa depannya hancur karena keegoisanku." Pengakuan yang tulus itu menyentuh sisi terdalam hati Bayu. Ia melihat penyesalan yang nyata di mata Riana. Ini bukan lagi tentang wanita materialis yang meninggalkannya, tapi tentang seorang ibu yang berjuang demi anaknya. "Bintang berhak mendapatkan yang terbaik," kata Bayu tegas. "Dia berhak punya ayah, dan dia berhak mendapatkan kehidupan yang layak." Bayu menjelaskan rencananya. Ia akan membeli sebuah rumah yang nyaman untuk Riana dan Bintang tinggali. Semua biaya hidup dan pendidikan Bintang sampai ia dewasa akan menjadi tanggung jawabnya. Ia ingin terlibat langsung dalam kehidupan putranya, mengantarnya sekolah, bermain bola bersamanya, mengajarinya bersepeda. Semua momen yang telah hilang selama 5 tahun, ia ingin menebusnya. "Dan untukmu, Riana," Bayu berhenti sejenak, memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Aku tidak bisa melupakan apa yang terjadi di antara kita. Luka itu terlalu dalam. Kita tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu." Riana mengangguk pasrah. Ia tahu itu. "Aku mengerti Bayu. Aku tidak mengharapkan apa-apa untuk diriku. Tapi kamu adalah ibu dari anakku. Aku tidak akan membiarkanmu hidup dalam kesulitan. Aku akan memberimu modal untuk membuka usaha kecil, catering, atau butik.
atau apapun yang kamu suka. Bangun hidupmu kembali. Jadilah ibu yang bisa dibanggakan oleh Bintang. Riana menatap Bayu tak percaya. Air matanya kembali deras, tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur dan kelegaan yang luar biasa. Pria yang pernah ia hancurkan, kini justru menjadi orang yang mengangkatnya dari keterpurukan. Sejak hari itu, babak baru dalam hidup mereka dimulai. Bayun menjadi sosok ayah yang luar biasa. Setiap akhir pekan, ia akan menjemput Bintang. Mereka pergi ke kebun binatang, berenang, atau sekedar bermain layang-layang di lapangan. Bayu menemukan kembali tawa dan kehangatan yang telah lama hilang dari hidupnya lewat senyum putranya. Hubungannya dengan Riana pun berubah. Mereka tidak lagi menjadi sepasang kekasih yang terluka, melainkan menjadi partner dalam membesarkan Bintang. Mereka berkomunikasi dengan baik, berdiskusi soal sekolah Bintang, dan saling mendukung sebagai orang tua. Amarah telah digantikan oleh kedewasaan. Sakit hati telah berubah menjadi pengampunan yang sunyi. 2 tahun kemudian, suasana riuh rendah memenuhi halaman sebuah sekolah dasar swasta terbaik di kota. Hari ini adalah hari pertama Bintang masuk sekolah. Anak itu dengan seragam barunya yang sedikit kebesaran dan tas ransel bergambar pahlawan super tampak begitu bersemangat. Di sampingnya berdiri Bayu dan Riana. Mereka tidak lagi canggung. Keduanya tersenyum bangga menatap putra mereka. Riana kini tampak jauh lebih segar dan bahagia. Dengan modal dari Bayu, ia berhasil membangun bisnis catering online dari rumah. Usahanya berkembang pesat dan ia telah menjadi wanita mandiri yang kuat. "Ayah, Bunda, Bintang masuk dulu ya," pamit anak itu mencium tangan keduanya bergantian sebelum berlari kecil bergabung dengan teman-teman barunya. Bayu dan Riana menatap punggung kecil itu hingga menghilang di balik pintu kelas. "Terima kasih Bayu," ucap Riana pelan, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih untuk semuanya. Kamu tidak hanya memberiku kehidupan baru untuk Bintang, tapi juga untukku." Bayu menoleh, menatap Riana dengan senyum tulus. "Aku yang seharusnya berterima kasih, Ri. Kamu telah memberiku hadiah paling berharga di dunia ini. Kamu memberiku seorang putra." Ia melanjutkan, "Dulu, aku pikir sukses itu artinya punya banyak uang, punya perusahaan besar. Tapi ternyata aku salah. Sukses yang sesungguhnya adalah ketika aku melihat tawa di wajah Bintang. Harta terbesarku bukanlah gedung kantor atau saldo di rekening, tapi dia." Mereka berdiri di sana sejenak, berbagi momen hening yang penuh makna. Tidak ada lagi romansa di antara mereka, tapi ada sesuatu yang lebih dalam. Sebuah ikatan abadi sebagai orang tua dari seorang anak yang mereka cintai. Bayu belajar pelajaran paling berharga dalam hidupnya. Bahwa terkadang Tuhan mengambil sesuatu dari genggamanmu bukan untuk menghukummu, tapi untuk memberimu ruang agar bisa menerima sesuatu yang jauh lebih baik. Ia kehilangan istrinya yang ia puja. Tapi ia kembali menemukan dirinya sendiri dan menemukan seorang putra. Pengkhianatan memang menyakitkan, tapi pengampunan adalah gerbang menuju kedamaian. Dan di tengah puing-puing masa lalu yang kelam, Bayu berhasil membangun istana kebahagiaannya yang baru. Sebuah istana sederhana yang pondasinya bukanlah uang, melainkan cinta tanpa syarat untuk seorang anak bernama Bintang.